السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Sedang jamaah salat qiyamul Ramadan rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, yang pertama-tama marilah sama-sama kita ingat kepada Allah, karena sesungguhnya hal yang paling penting yang Allah ingatkan kepada kita adalah untuk berusaha ingat selalu kepada-Nya. Sehingga Allah memerintahkan kepada kita untuk ingat kepada-Nya dengan ingat yang sebanyak-banyaknya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah itu dengan ingat yang sebanyak-banyaknya, dan sucikanlah Allah di waktu pagi dan petang. Sehingga segala aktivitas orang yang beriman di dalam kehidupannya itu adalah dalam rangka ingat kepada Allah. Baik ia dalam keadaan bekerja, berdiri, beraktivitas, duduk ataupun berbaring. Sehingga orang ulul albab, orang yang bijak, orang yang punya pemahaman, itu Allah gambarkan alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Siapa orang ulul albab itu adalah orang yang ingat kepada Allah baik dalam keadaan berdiri, beraktivitas. Artinya mereka niatkan bekerja itu adalah prinsipnya beribadah, mencari ridha Allah. Atau dalam keadaan rehat, istirahat, duduk, itu pun dalam rangka untuk ingat kepada Allah. Sampai mereka berbaring pun sejatinya dalam rangka untuk menguatkan badan, untuk ingat kepada Allah. Dan aktivitas orang-orang ulul albab ini orientasinya adalah akhirat, sampai mereka menemukan satu kesimpulan, ya Rabb kami, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang Engkau jadikan di dalam kehidupan kami itu sia-sia. Sehingga orang ulul albab itu orang yang mampu menjadikan setiap detik waktunya itu mendatangkan kebaikan untuk dirinya, mendatangkan keridhaan Allah Ta'ala, dan mengorientasi segala apapun yang mereka kerjakan adalah waqina adzabannar, agar mereka dibebaskan dari azab api neraka.
Sehingga orang-orang yang beriman Allah tuntut untuk ingat kepadanya. Dan ini bukan kebaikan untuk Allah Ta'ala, tapi ini adalah untuk kebaikan diri kita sendiri. Yang tujuan dan fungsinya Allah terangkan di dalam Al-Quran sendiri. Yang pertama adalah mendatangkan perhatian Allah kembali kepada hamba-Nya secara khusus ya. Dalam surah Al-Baqarah 152 Allah katakan, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Allah tuntut kita dulu untuk ingat kepadanya. Ingatlah ya hamba-hambaku kepadaku, aku akan ingat kepada kalian. Bersyukurlah atas segala nikmat yang kuberikan dan jangan kalian kufur. Sehingga Allah menuntut kita untuk menunaikan kewajiban kita untuk ingat kepada Allah. Allah akan ingat kepada kita secara khusus ya. Kalau secara umumnya Allah tatkala menciptakan makhluknya, maka Allah pasti ingat akan rezekinya, ingat pasangan-pasangan hidup mereka dan kebutuhan-kebutuhan hidup yang lainnya. Dan juga dengan ingat kepada Allah ini, satu kata kunci Allah akan memberikan kepada kita adalah mutmainnah, ketenangan dalam jiwa kita. Sehingga tatkala ada orang berpikir mencari ketentraman, ketenangan itu dengan menumpuk-numpuk harta, Allah tak pernah terangkan itu di dalam ayat-ayatnya. Dengan mencari popularitas sehingga dia bisa mendapatkan ketenangan juga tidak demikian. Mencari jabatan yang luar biasa tingginya juga tidak. Yang Allah terangkan dalam Al-Quran, alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu hatinya akan menjadi tentram dengan ingat kepada Allah. Dan hanya dengan ingat kepada Allah lah hati manusia itu akan menjadi tentram. Ini merupakan kata kunci yang Allah sudah katakan, sehingga orang-orang yang jauh dari ingat kepada Allah, maka Allah akan sempitkan. Dalam surah An-Nahl, dalam surah Toha ayat 124, Allah tegaskan, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma." Jadi barang siapa yang berpaling dari peringatan-peringatan Allah Ta'ala, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka akan Allah jadikan kehidupan itu sempit, sulit, walaupun hartanya banyak, walaupun jabatannya tinggi, maka kehidupannya tidak lapang, susah. Dan bukan hanya sampai di situ saja, di dunia sudah Allah tunjukkan, di akhirat Allah akan bangkitkan mereka dalam keadaan buta, walaupun di dunia mereka itu dapat melihat. Maka orang-orang yang beriman Allah ingatkan agar hati mereka bisa tentram untuk inabah kembali kepadanya dan banyak-banyak ingat kepadanya. Dan juga bukan hanya ingat bersyukur, bukan hanya tenang, tapi kalau mau ingin senang dalam hidup dunia ini, maka Allah ajarkan bagaimana pandai mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Karena sesungguhnya dunia ini tidak akan pernah memuaskan hawa nafsu seorang manusia. Sebagaimana Rasulullah pernah menggambarkan, hatta sekalipun seorang manusia menginginkan satu lembah emas dan Allah mengabulkan memberikannya, maka dia tidak akan pernah selesai untuk menginginkan. Bahkan dia akan meminta satu lembar yang lainnya sampai mulutnya ditutupi sama tanah. Artinya apa? Artinya tanpa rasa syukur manusia tidak akan pernah bisa menikmati hidup di dunia ini. Mereka pasti tetap akan kekurangan. Karena bukan persoalan jumlah banyaknya harta yang dimiliki, tapi bagaimana lapang dadanya mendapatkan menerima nikmat Allah Ta'ala. Sehingga kata kunci apa yang dimiliki oleh seorang hamba bukan persoalan banyaknya, tapi berkahnya. Karena berapa banyak orang yang telah memiliki banyak harta tapi tidak pernah merasa cukup dengannya. Hingga berapa banyak kita lihat orang-orang yang akhirnya menjadi tawanan KPK
Padahal kadang mereka memiliki harta yang bukan sedikit. Maka kalau seorang mukmin itu ingin senang dalam hidupnya, banyaklah bersyukur kepada Allah. Wala in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min 'adzabil lasyadid. Barang siapa yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, Allah akan tambah. Dan barang siapa yang kufur, sungguh azab Allah itu amat pedih. Bukan hanya dia akan terus merasa kekurangan dan kesusahan di dunia, bahkan di akhirat itu menjadi ancaman dan bala baginya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang Ramadan rahimakumullah. Maka kata kunci hidup yang Allah ajarkan adalah banyaklah ingat kepada Allah dan bersyukur atas segala nikmatnya. Sehingga kita akan mendapatkan selain ketenangan hidup juga kesenangan dalam hidup. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah sampai malam hari ini kita dihantarkan Allah pada malam yang ke-4 ya. Alhamdulillah. Kesempatan malam hari ini saya ingin sampaikan bagaimana bersyukur atas kesempatan yang Allah berikan sampai usia kita, umur kita di dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah, sungguh dalam konsep hidup seorang mukmin itu waktu yang Allah berikan adalah satu bentuk nikmat dan juga kebaikan. Sehingga tatkala kita diberi kesempatan untuk bisa sampai di bulan Ramadan ini, maka wajiblah kita bersyukur atas kesempatan itu. Karena sungguh berapa banyak orang-orang yang dahulunya mungkin tahun lalu yang berbarengan dengan kita, bertetangga dengan kita, berdekatan dengan kita, tapi pada bulan ini kita sudah tidak melihatnya lagi. Mereka duluan sampai ajalnya dan tidak punya kesempatan untuk bisa mendapatkan kebaikan bulan ini. Tapi kita masih Allah beri kesempatan, mari kita manfaatkan. Karena betapa besarnya kebaikan bulan Ramadan ini sampai Rasulullah tatkala mau hadir, mau sampai kepada bulan Ramadan ini mengkabarkan kepada para sahabatnya, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan, yang di dalam bulan itu Allah wajibkan berpuasa, yang di bulan itu pintu-pintu surga itu dibuka dan pintu-pintu neraka itu ditutup, dan setan-setan itu dibelenggu. Dan pada bulan itu ada satu malam yang kebaikan dan nilainya itu lebih baik dari 1000 bulan. Ini kabar yang disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya, artinya kesempatan untuk masuk surga itu luar biasa. Ada satu kewajiban puasa yang bila dilakukan itu akan menjadikan orang-orang beriman itu naik pada tingkat muttaqin. Dan insya Allah jaminan orang-orang yang muttaqin itu adalah jannah, surga. Sebagaimana yang Allah gambarkan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wal jannatu 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Maka orang-orang yang bertakwa itu Allah janjikan jannah atau surga bagi mereka. Maka kesempatan pada kita yang masih Allah hadirkan sampai di bulan Ramadan ini, mari sama-sama kita manfaatkan, baik secara amal soleh dalam bentuk fisik yang mari kita persiapkan sampai akhir dari bulan Ramadan ini, ataupun dalam bentuk maliyah, harta, mari
kita manfaatkan agar kita mendapatkan kebaikan yang besar dari Allah Ta'ala. Karena sebagaimana orang-orang yang telah mendahului kita atau orang yang sudah meninggalkan dunia ini, itu mereka berkeinginan untuk dikembalikan kembali, untuk hidup kembali. Sebagaimana Allah gambarkan di dalam surah As-Sajdah ayat yang ke-12. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Bagaimana ngerinya hai Muhammad kalau jikalau kau melihat bagaimana orang-orang yang berdosa itu tatkala mereka menundukkan wajah mereka di hadapan Rabb mereka, seraya berkata, Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Ya Rabb kami, pada saat itu mereka telah melihat kami, telah melihat bagaimana dahsyatnya negeri akhirat itu. Wa sami'na, dan kami juga telah mendengar bagaimana gelegaknya neraka itu. Maka apa yang diinginkan oleh orang-orang yang telah mati, yang waktu mereka sudah habis dalam kehidupan dunia ini, farji'na, kembalikan kami, na'mal shalihan, agar kami bisa beramal dengan amal-amal yang soleh, amal-amal yang baik. Dan pada saat itu mereka mengatakan, inna muqinun, sungguh kami telah yakin dengan apa yang telah kau informasikan sebelumnya. Tapi sayang, keadaan itu sudah terlambat bagi orang-orang yang baru yakin tatkala mereka sudah sampai kepada akhirat. Allah tidak menerima rukhsah mereka. Walaupun mereka punya keinginan untuk hidup lagi, dan bukan untuk menambah harta mereka, bukan untuk menjadi orang yang terkenal, bukan untuk mencari jabatan tatkala mereka diberi hidup lagi, tapi hanya satu keinginan mereka, na'mal sholihan, ingin beramal soleh kalau mereka dikasih kesempatan untuk hidup. Dan pada ayat yang lain di dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10, tatkala ajakan Allah kepada orang-orang yang beriman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'ti ahadakumul maut, dan hendaklah berinfaklah kalian dari rezeki yang telah Allah berikan kepada kalian sebelum datangnya kematian atas diri salah satu di antara kalian. Baru mereka akan berkata, fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin tawil. Ya Rabb kami, ya Rabb, sekiranya Engkau bisa menunda kematian ini, sekiranya Engkau bisa menunda datangnya ajal kepada kami, walaupun hanya sesaat saja. Maka apa yang mereka inginkan, fa asaddaqu wa akum minas sholihin, pasti kami akan bersedekah dan kami akan menjadi orang yang soleh. Dalam surah Al-Munafiqun 10 ini, walaupun sedekah itu bagian dari amal soleh, tapi Allah mengkhususkannya. Saking pentingnya nilai sedekah itu. Ada kebaikan-kebaikan yang luar biasa, sehingga Allah keluarkan dia untuk peringatan bagi kita semuanya, agar menyisihkan sebahagian dari rezeki yang Allah berikan untuk kita keluarkan di jalan Allah. Dan mudah-mudahan peringatan Allah ini bukan menjadi penyesalan bagi kita kelak nantinya, sebagaimana yang Allah gambarkan. Ternyata ada orang yang menyesal nantinya tatkala kematiannya sudah sampai, mereka baru punya keinginan untuk dikembalikan ke dunia lagi agar bisa bersedekah dan menjadi orang-orang yang soleh. Alhamdulillahnya kita masih Allah beri kesempatan, masih Allah berikan waktu hidup ini. Maka mari kita manfaatkan. Sementara orang yang sudah mati ingin hidup lagi,
untuk bisa beramal soleh, untuk bisa bersedekah. Sementara kita masih ada waktu, jangan sia-siakan. Padahal Rasulullah sendiri itu takjub atas urusan orang-orang yang beriman. Terkadang banyak kita perhatikan keluh kesah orang-orang muslim dengan kehidupannya. Tatkala dikasih kesusahan, dia berkeluh kesah. Dikasih kesenangan, sering banyak lupanya untuk ingat sama Allah. Padahal Rasulullah telah menggambarkan kehidupan orang mukmin itu adalah kehidupan yang sangat luar biasa, yang tidak ada tandingannya dalam hidup ini. Sehingga Rasul menggambarkan takjub atas urusan orang yang beriman, yang tidak ada sedikit pun dalam urusan hidup mereka kecuali semua urusan itu adalah menjadi kebaikan untuk mereka. Dan tidak ada yang bisa melakukannya kecuali hanya mereka. Tatkala mereka diberi nikmat, mereka bersyukur dan syukur itu menjadi kebaikan untuk mereka. Dan tatkala mereka dikasih kesulitan dalam hidup, mereka bersabar. Dan kesabaran itu mendatangkan kebaikan untuk mereka. Sehingga Rasulullah takjub atas urusan kita. Kenapa kita tidak bangga diberi kesempatan hidup sama Allah Ta'ala? Sehingga penting bagi kita untuk kembali mengingat kenapa Rasulullah membiasakan mengajarkan doa tatkala bangun tidur itu dengan ucapan pertama adalah Alhamdulillah. Karena orang mukmin ingin diajarkan bagaimana menghadapi hidup itu adalah satu kebaikan, bukan disesali, bukan ditakuti, tapi suatu kesempatan yang mendatangkan kebahagiaan. Sehingga yang lafaz yang dikeluarkan tatkala bangun tidur adalah Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Bagaimana segala puji bagi Allah, itu satu hal nikmat. Sehingga bagi orang mukmin tatkala masih diberi waktu hidup ini itu adalah nikmat, kesempatan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Maka tergantung bagaimana kita mensikapinya. Maka kesempatan bulan Ramadan ini mari kita manfaatkan. Karena Rasulullah juga telah mengaminkan satu doa dari doa malaikat Jibril, yang salah satunya yang gambaran pengertiannya rohima anfu, celakalah, merugilah orang-orang yang Allah sampaikan usia mereka di bulan Ramadan sampai waktu Ramadan itu berlalu mereka tidak diampuni dosanya. Sehingga target bulan Ramadan ini bapak-bapak, ibu-ibu sidang ilmu Ramadan rahimakumullah adalah bagaimana kita berharap Allah mengampunkan dosa kita. Sehingga dalam dua hadis yang sering dibacakan, yang matanya hampir mirip, mau saum Ramadan atau qiyam Ramadan, dua-duanya targetnya adalah mendatangkan keampunan dari Allah Ta'ala. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan di siang harinya dengan keimanan, kesadaran bahwasanya ini kewajiban dan perintah dari Allah Ta'ala untuk dilaksanakan, wa ihtisaban dengan harapan janji yang Allah janjikan itu surga yang dijanjikannya, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Demikian malamnya tatkala hari ini, malam ini kita juga menghidupkan malam-malam Ramadan itu dengan tujuan yang sama, maka Allah juga menjanjikan akan mengampuni dosa-dosa kita insyaallah. Tinggal kita bisa nggak istiqomah dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, kita bisa memanfaatkannya. Karena berapa banyak orang-orang yang menyesali tatkala diberi kesempatan tidak memanfaatkannya. Sementara sudah ada di hadapan mata kita, sudah di hadapan
hari ini kehidupan kita diberi kesempatan, mari kita manfaatkan dan kita syukuri. Dan salah satu bentuk bersyukur kita disampaikan di bulan Ramadan adalah mengoptimalkan amal-amal soleh kita, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, karena Allah telah melipat gandakan kebaikan-kebaikan yang besar pada bulan ini, sehingga rugilah orang-orang yang tidak memanfaatkannya. Dan mudah-mudahan insyaallah, mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang bisa memanfaatkan itu dan mendapatkan keampunan dari Allah Ta'ala. Mungkin demikian saja bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.